diskusi. Nah, mereka ngebahas kalau Nabi Muhammad itu ada dimension di Bible. Firman itu bukan perintah, Pak. Ini kan perspektif Islam. Karena firman Allah kan jadi buku. Firman Allah kami jadi manusia. Nah, berarti Bible itu bukan firman, Mbak. Itu perkataan Yohanes. Nih, saya kasih tahu. Bapak ngerti kesaksian nggak sih? Ketika Yesus menyampaikan sesuatu atas kehendaknya Allah dalam itu kan bahasa Arab, dibacanya pelafalannya dituliskannya Coba. dalam huruf-huruf Latin menjadi ALLAH. Silakan. Pasti Nasution ini. Halo, Pak Mulkan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya Mbak Agatha. Silakan. Di dalam Kristen, babi itu boleh dimakan tuh, Mbak? Boleh? Boleh ya? Boleh. Memang disuruh tuh dalam Alkitab tuh. Iya, disuruh, Pak. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Yesus berkata kepada Petrus, sembelihlah hewan yang tidak biasa kamu makan atau hewan yang haram itu. Ada. Jadi di dalam Kristen itu boleh makan babi, Pak. Iya. Ya. Makasih Mbak, karena saudara-saudara kita Kristen kan memang udah mayoritas makan babi gitu kan. Sudah sepertinya sudah terbiasa gitulah. Jadi kalau memang ada dalam kitab berarti ya nggak salah gitu kan? Nggak salah, Pak. Iya. Makasih Tapi Mbak. kita juga orang Kristen jangan menjadi batu sandungan ya. Yang makan babi ini jangan juga menjadi batu sandungan bagi orang Kristen yang tidak makan babi, karena ada juga orang Kristen yang nggak makan babi. Oh gitu ya. Iya, halal Pak. Nah, makasih. Semua halal, tapi tidak semuanya berguna ya. Tuhan memberkati Pak Mulkan. Kak, aku mau nanya. Ya, boleh. Silakan. Kan sempet temenku sama aku diskusi. Nah, mereka ngebahas kalau Nabi Muhammad itu ada dimension di Bible. Apakah itu benar, Kak? Di mana itu dimension di Bible? Coba tanya temenmu, ada nggak? Ada sih, Kak. Di mana tuh? Kitab apa? Di Matius 7:15. Ini jawaban aku ya ke mereka. Apa? Matius berapa? Matius 7:15. Ini jawabanku ke mereka, Kak. Coba baca dulu. Matius 7 ayat. Matius 7 ayat 15. Oke, saya baca ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi Yang benar dong, Bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ini. Nah, iya. Ini jawaban saya. Cuman mereka masih ngatak gitu. Ngatak ada dalil lain. Apa Di tuh? Yesaya. Yesaya berapa? Oh, Mereka nanti cuman yang buka bilang huruf di itu. Yesaya. Yesaya 29. Yesaya berapa? Iya. Ayat Yesaya, 12. pokoknya ada. Coba baca Yesaya tadi. Nih, padahal ayat 13-nya itu jawaban loh. Coba kita buka ya. Ini sebenarnya kalau kamu ditanyakan tentang nubuatan nabinya mereka di dalam Yesaya, ya. Coba baca, Kak. Yesaya berapa tadi? Yesaya 29. Yesaya berapa? 29. Coba baca. 29 ayat Ayat 12. Coba. Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oke, coba baca ayat 13-nya. Ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku.
dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah itu, harusnya kalau dia mengatakan, ada di Yesaya, kasih di ayat 13-nya. Oh, berarti ibadahmu itu adalah perintah manusia yang dihafalkan. Gitu. Jadi kalau mereka mau nubuatan itu, ya silakan, itulah dia. Apakah kamu mau menerima juga ayat 13-nya? Tanya aja gitu. Nah, Ya mereka kan, konteks itu kan haram bagi mereka. ya kalau mereka mau tetap berpegangan kepada pengertian bahwa nabinya dinubuatkan, coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Karena Yesus ini menutup seluruh kenabian itu. Ibrani 1 ayat 1 Ayat 1 sampai 2. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Stop. Zaman akhir ini berarti sudah berakhir. Dia berbicara melalui anaknya. Jadi adakah Tuhan mengutus lagi nabi-nabi? Sudah zaman akhir itu. Yesus itu adalah nabi terakhir, penutup dari semua nabi itu. Kalau dikatakan di ayat 2-nya, pada zaman akhir ini, berarti adakah zaman yang baru lagi dibuat? Nah, tidak ada. Jadi Yesus itu menutup seluruh kenabian itu. Gitu. Jadi untuk yang di Yesaya, kata dia, ya silakan ayat 13-nya kasih. Gitu aja. Oke. Baik, terima kasih Kak Kada. Ya. Kemarin datang ke sini juga ya. Saya belum sempat naikin, tahu-tahu udah keluar. Saya sempat naikin. Ya. Kalau nggak salah. Iya, malam tadi. Ya. Terima kasih Kak. Oke, Tuhan berkati Mabel. Tuhan berkati. Semalam aku mimpi buruk sekali. Ada nabi tertulis di Yesaya 13. Halo, Abdillah Waber. Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya, sehat hari ini? Puji Tuhan, agak sedikit angin. Semoga sehat bersama keluarga ya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya, betul. Yohanes 1 ayat 1 yang tadi Anda bahas itu, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi Allah. Bukan firman itu menjadi Allah, firman itu adalah Firman Allah. adalah Allah, betul. Saya keliru ya, firman adalah Kau Allah. masih Firman juga menjadi masih Allah, juga kau lici dari dulu sampai sekarang, otak kau itu kau pelintir aja ayat saya. Abdillah, kapan lo kau tobatnya, Dek? Kalau Mbak Anda hafal, berarti Mbak paling mengikuti apa yang saya Alah, udah apa sampaikan. pertanyaan kau? Banyak Iya, cerita. pertanyaan begini Mbak. Apakah firman itu semuanya Allah? Firman itu semuanya Allah. Firman itu Atau cuma hanya satu kok, semuanya Iya, Allah. iya, iya. Firman itu hanya satu karena Allah itu Nah, satu. ketika Mbak mengatakan seperti itu, maka akan saya sampaikan. Ada firman, Mbak ya, ada firman yang di dalamnya isinya kejahatan, ada firman yang dalamnya isinya kebaikan. Nah, kejahatan itu, sabar dulu Mbak, dengar dulu, jangan tertawa dulu. Kejahatan itu tujuannya Allah untuk menyuruh manusia supaya tidak melaksanakannya. Kebaikan itu tujuannya Allah untuk supaya manusia melaksanakannya. Nah, ketika firman itu mengajarkan, firman itu menceritakan tentang kejahatan, apa dia juga Allah? Firman mana menceritakan tentang kejahatan? Iya, Allah menyuruh supaya tidak membunuh. Allah menyuruh supaya jangan menumpahkan darah. Iya, itu perintah Allah kepada manusia. Betul. Iya, artinya kalau itu firman berarti membunuh itu Allah. Orang Allah nyuruhnya jangan membunuh kok. Iya, karena tadi Yohanes 1 Mbak, Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Bapak Jadi tahu nggak apapun firman itu? Bapak tahu nggak firman itu berbeda firman dengan grafe? Anda tahu nggak? Iya, kalau konteks dari ayat Yohanes 1 ini itu menunjukkan bahwa semua firman itu Allah. Semua firman.
Mana orang Allah itu satu kok semua. Maksudnya yang Allah sampaikan Firman semua, itu Mbak. satu, Bapak. bagus. Firman itu satu karena Bapak itu satu. Betul, Mana tapi ada firman firmannya kan semua? banyak, Mbak. Firman itu kan banyak. Firman itu cuma satu. Loh. Betul, firman yang keluar dari mulut Bapak itu satu. Tapi Iya, itulah Allah itu. dengar dulu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya bentuknya itu banyak. Ada yang perintah, ada yang larangan, ada yang macam-macam itu. Memang dia satu yang keluar, tapi berbagai macam contoh. Yesus itu bukan larangan, Pak, karena firman itu hidup. Firman itu bukan perintah. Iya, sekarang Firman berbeda. itu bukan perintah, Pak. Ini kan perspektif Islam. Karena firman Allah kan jadi buku. Firman Allah kami jadi manusia. Nah, sekarang gini, jadi Iya. firman Allah orang Islam itu bukan Jadinya jadi buku. saja. Jadi kalau Buku firmannya itu, Allah dengar, Mbak, kami buku. hidup. Iya, dengar Mbak. Al-Quran itu adalah tulisan dari firman-firman yang Allah sampaikan. Kapan Nah, Allah Injil- menyampaikan firman-Nya? Saya tanya. Iya, Injil. Kapan hari dia Injil. menyampaikan firman-Nya? Dengar dulu. Kapan Allah menyampaikan firman-Nya? Saya tanya Anda. Allah menyampaikan firman-Nya yang pertama. Dengar dulu, Mbak. Kapan Dengar hari dulu. Allah menyampaikan Mbak kan firman-Nya bertanya. kepada Muhammad? Iya, Mbak bertanya, saya jawab, Mbak. Mbak kan bertanya. Nah, kapan Allah menyampaikan firman-Nya? Nah, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dalam 23 tahun. Ya nggak usah kau jelaskan secara nyicil, mengangsur-angsur, ya nggak apa-apa. Saya tapi nggak itu pertanyaan saya. Itu aja dijawab, Pak. Kapan? Iya, Mbak. Kan tadi pertanyaan saya belum dijawab. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Jadi dengan Allah. kapan? Jadi kapan? Dan Allah? firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah ketika ketika ada firman begini, lihatlah dia yang datang, dia adalah anak domba. Loh, Apa itu itu juga perkataan Allah? Yohanes. Itu Nabi Yohanes. Itu Rasul Iya, dia Yohanes. firman atau bukan, Mbak? Mbak, dia firman atau bukan? Bukan, karena Yohanes itu memberikan kesaksian tentang Yesus yang adalah firman. Gimana sih? Berarti Nih, kalau dengar. Nih telinga kau korek. Dari tadi kan aku bilang, firmannya Allah kami itu jadi manusia, bukan jadi buku. Itu kan kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang firman. Jadi Yohanes itu kok kira lagi ngomongin jadi lagi dapat firman? Bukan. berarti Bible itu bukan firman, Mbak. Itu perkataan Yohanes. Nih saya kasih tahu. Bible saya adalah kesaksian para nabi dan para rasul tentang firman hidup. Kesaksian. Iya, kalau Nah, dengar dulu. Kitab kami itu, Firman kitab itu dari kami siapa? itu, firman itu dari siapa? firman apa? Iya, firman yang Yohanes dapat itu dari siapa? Ya Yesus. Yesus itu firman itu, itulah yang dia tuliskan. Iya. Ngerti Nah, nggak Pak ketika- kesaksian? Bapak ngerti kesaksian nggak sih? Ketika Yesus menyampaikan sesuatu itu atas kehendaknya sendiri atau kehendak Bapa? Apa yang dinyatakan oleh Yesus itu adalah kehendak Bapa. Yohanes 1 Nah, ayat berarti 18. firmannya dari Bapa dong, bukan dari Yesus. Loh, Yesus itu firman kok. Loh. Yesus itu firmannya Bapa. Oh. Makanya kau baca dulu Yohanes 1 ayat 18. Baca dulu Yohanes 1 ayat 18 biar kau Yohanes paham. 5:30, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kau lari-lari. Ya biar kau ngerti dulu Yesus itu firman. Saya tahu. Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14. Saya tahu itu. 18. Loh, di 18 di mana? Baca Yohanes- dulu. Yohanes 1:14. Saya bukan Firman- mau ngomongin ayat 14. Saya bilang Yesus itu adalah firman Allah, penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Itu. Firman menjadi manusia itu Yohanes 1:14. Bukan, astaga Tuhan, saya kan bilang Yesus itu adalah firmannya Allah yang menyatakan siapa Allah. Baca dulu. Lu baca Iya, dulu. lah sekarang kalau Yohanes 14 mengatakan Yesus Saya itu nggak bahas Yohanes 1 ayat 14. Baca dulu komeng.
Kan saya bilang, Yesus itu penyataan diri Allah yang gak kelihatan. Ayo, kalau kau mau bahas Yohanes 5 ayat Oke, 30, sekarang saya silakan. masuk ke Yohanes, sabar Mbak. Ya, Saya masuk masuklah, ke Yohanes 14, Yohanes 14. Firman itu menjadi manusia. Nah kan, bukan firman menjadi Allah. Nah, kalau firman menjadi manusia, Jadi Allah. iya. Dari ayat 1 kan jelas firman itu adalah Allah. Kok menjadi Allah? Firman yang adalah hakikatnya Allah itu menjadi manusia. Bukan firman menjadi Allah. Memang firman itu dalam kekekalan sudah Allah. Bukan Mbak, yang saya maksud ini. Udah ini iman saya ya, Abdillah Waber ya. Saya tahu Anda ya. Anda dari dulu suka sekali melintir-melintir ya. Saya bilang, firman itu tidak pernah menjadi Allah, tapi firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah Mbak, jangan yang menjadi manusia. Paham nggak? Firman yang hakikatnya Allah yang menjadi manusia. Makanya kau bilang, semua firman apakah semua firman adalah Allah? Nggak nyambung, blok. Udah nggak nyampe, otak kau nggak nyampe. Iya, otak kau nggak nyampe. Udah aku bilang dari 3 tahun yang lalu ya, si Abdillah Weber Katu ini memang suka kali memelintir gitu. Firman menjadi manusia, nggak ada. Firman itu, menjadi Allah. Firman itu sejak kekekalan, karena pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah bersama dengan firman, Allah itu kekal, maka firman itu juga kekal. Udah botol ngegas ya. Dengar kau, Kadrun. Berani-beraninya tadi dia mau melenceng. Firman menjadi Allah, gigit itu. Ini manusia terlicik di dunia dan di akhirat. Tobat Pak, udah tua, bikin dosanya cukup. Dari 3 tahun yang lalu lu lu sibuk kali. Urusin aja dulu agamamu. Jangan sibuk ngurusin agama saya. Ini orang lama ini, saya nggak tahu nih si. Hei, tapi nggak ada mainan, woi. Nggak ada mainan. Naik lagi, Pak. Nggak ada mainan. Tadi gue bilang, ayo kita bahas Yohanes 5. Ayo. Lu ke 14, Weber. Naik lagi lah, Pak. Nggak ada mainan aku. Alah. Abdillah. Pasien selanjutnya. Jangan lupa tap-tap sama follow ya akun aku ya, Rachel Larasati. Oke, supaya nanti bisa live. Halo Suwardin NDR. Selamat pagi. Ya, Halo Pak Suwardin. Pagi. Iya, ada yang mau ditanyakan Pak Suwardin? Ya ada. Silakan Pak. Tentang keagamaan itu. Boleh, silakan. Di Alkitab pernah mengatakan agama itu ada nggak? Tentang isi Alkitab agama ada yang mengatakan orang-orang itu berasal dari Paulus katanya. Nggak ada, kata agama itu sendiri nggak ada di dalam Alkitab. Berarti agama Kristen itu berasal dari Alkitab aja gitu. Kristen itu bukan agama, Kristen itu adalah murid-muridnya Yesus. Jadi kenapa di Indonesia Karena itu? gini, Yesus itu adalah Kristus. Karena dia yang diurapi, dia disebut Kristus, ya. Dan orang-orang yang mengikuti yang diurapi tadi namanya Kristianos, yang kita kenal sekarang menjadi Kristen. Jadi Kristen atau Kristianos itu adalah pengikut dari Sang Kristus, Yesus itu. Oh iya, paham Kak, paham. Berarti Kak Agatha ini Kristen atau Katolik ya? Kristen Pak. Kayaknya pernah lihat deh, kalau Agatha kayaknya Katolik.
Bukan, saya Kristen Pak, saya nggak pernah masuk Katolik Pak. Oh, soalnya saya pernah lihat di uploadnya videonya Anggata kayak berdoa Katolik itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Semua orang Kristen juga berdoa begitu Pak. Itu kan biasanya Katolik. Oh bukan, saya Kristen Ortodoks. Ortodoks, oh bukan Kristen Protestan gitu. Kristen itu sebenarnya semuanya murid Kristus itu disebutnya Kristen gitu. Oh berarti sama ya. Iya, semua murid Kristus. Karena kita percaya kepada Sang Bapa dan Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Sang Bapa itu cuma satu berarti ya. Betul lah, pasti Bapa itu satu. Iya, saya percaya sih kalau Allah itu Sang Bapa, walaupun disebut Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Oh, bukan berarti Allah itu ada 3 tapi Allah itu cuma satu. Iya, Allah itu satu. Anak itu adalah firman-Nya Bapa, Roh Kudus itu adalah nafasnya Bapa. Oh, Jadi kita percaya Allah yang hidup, yaitu Sang Bapa yang hidup dengan firman dan rohnya. oh iya. Iya. Ada lagi mau ditanyakan Pak? Iya, itu aja sih yang kita. Terima kasih udah dinaikkan pada malam hari ini. Iya, Tuhan memberkati Pak. Ya amin. Halo Pak Prangki. Malam Kak Agatha. Ya, selamat malam Pak. Ada yang mau ditanya? Iya Kak Agatha mau tanya ini. Itu kan ada di Matius, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk kerajaan Allah. Itu maknanya kemana Kak Agatha? Maknanya orang kaya itu susah. Ya, maknanya orang kaya itu susah sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kaya itu rata-rata cenderung di mana hartanya berada, di situ hatinya, sehingga dia tidak mengingat lagi Allah. Makanya sangat sulit sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang dimaksud. Gitu Pak. Karena orang kaya itu lebih banyak menghabiskan waktunya, hatinya dan pikirannya itu kepada hartanya saja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Iya, itu konotasi kaya bagaimana Kak Agatha? Konotasi kaya? Konotasi itu apa? Kaya itu bagaimana kaya? Iya. Maksudnya apa yang dimiliki? Misalkan mobil, apa rumah berlebihan, apa Ini. emas Yang berlebihan. dimaksudkan kepada orang kaya yang disebut adalah, tadi kan sudah saya bilang, orang yang selalu menimbun hartanya, orang yang selalu lebih memperhatikan kekayaannya dibandingkan Allah. Jadi bukan orang kaya yang konotasinya itu yang negatif, karena tidak semua orang kaya itu juga konotasinya negatif. Ada orang kaya yang menggunakan kekayaannya itu untuk kebaikan. Makanya ketika ada seorang pemuda yang mengikuti Yesus, dia berkata, Tuhan, apakah lagi yang harus kulakukan? Semua kudus sudah kulakukan. Bagaimana supaya aku masuk ke dalam kerajaan sorga? Yesus bilang apa? Jualah semua hartamu lalu ikut aku. Artinya orang kaya itu tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Karena apa? Karena dia masih bertuhankan dua. Ikut Yesus dan ikut juga hartanya. Gitu. Jadi tidak semua orang kaya itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi itu yang dimaksud adalah orang kaya yang tidak mementingkan Tuhan dan lebih mementingkan hartanya saja. Gitu. Yeah. Oke, terima kasih banyak infonya Kak Agatha. Malam. Bapak orang kaya nggak? Tidak ada lagi Kak Agatha, makasih. Bapak orang kaya nggak? Bapak orang kaya nggak? Biasa saja Kak Agatha. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak orang kaya, bantulah orang yang terutama yang seiman untuk melayani Allah. Gitu ya. Tuhan berkati Pak Prengki. Amin. Amin. Mau naik? Enggak. Halo, Ma. Halo. Halo Kak Agatha. Ya, silakan Bu. Aduh. Silakan, Mbak Ani ada yang mau ditanyakan? Oh,
Nggak ada kak, cuma senang aja kak lihat live kakak kak. Ya, Tuhan memberkati ya Mak Ani ya. Iya, jadi menumbuh iman saya kak ini. Siap. Dukung terus ya pelayanan kita ya Mak Ani ya. Lanjut ya kak, lanjut terus sampai jangan bosan-bosan kak ngasih yang terbaik ya kak. Siap. Terima kasih Mak Ani. Iya. Tuhan memberkati, shalom. Shalom kak, Tuhan berkati. Aku seneng ya kalau didukung sama Ani-Ani. Gue pikir sampai katanya. Iya dong. Love you Ma Ani, thank you. Nih seriusan ya, dukungan kalian tuh kayak nguatin aku gitu ya kan. Kenapa Katolik menuhankan bapak-bapak gereja? Nggak ada orang Katolik menuhankan bapak-bapak gereja. Ah, ngadi-ngadi kau. Jangan suka memfitnah ya. Halo, Paulino. Ya, halo, selamat malam, selamat pagi, shalom. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak, mau bertanya apa? Kak, saya mau tanya nih Kak, teman-teman Islam saya nanya gini, kok kalian kalau memang Kristen, kenapa menyembah patung, kok enggak? Terus kenapa ada salib itu, ada cium salib, ya, ada kan yang gambar cium salib. Itu kan patung. Saya tidak tahu untuk jawab apa pada mereka. Aku minta pendapat jawaban yang tepat terhadap mereka apa ya? Maksudnya gimana nih Pak? Karena bilang kenapa kalian Kristen menyembah patung gitu. Terus saya tanya kenapa kami tidak menyembah patung. Terus kalian menyium salib itu, pegang salib terus dicium terus disembah. Patung Yesus. Mana ada? Nggak ada Pak. Jadi kalau mereka cium kitabnya itu apa menyembah? Apa ya? Karena gini ya Pak ya, kalau mereka mencium kitabnya, apakah itu artinya menyembah? Kenapa kita mencium salib ya? Itu bukan artinya kita tuh menyembah, bukan. Jadi kita tuh memaknai bahwa Kristus itu benar-benar ada di antara kita dan kita itu memberikan salam kudus atau cium kudus. Cium kudus itu ada. Ya, makanya kenapa orang Kristen itu setelah Ekaristi atau setelah liturgi kita tuh mencium tangannya Romo karena dia itu adalah sebagai imam. Imam yang sudah diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain kita itu mencium Tuhan Yesus melalui sang imam ini tadi. Gitu. Jadi nggak ada kita menuhankan patung. Mohon maaf, di gereja saya nggak ada patung, di gereja teman-teman Protestan juga nggak ada patung. Jadi salah sekali kalau mengatakan orang Kristen menyembah patung. Nggak ada. Ya itu kayaknya kayak simbol atau perumpamaan kayak gitu ya, atau gimana? Bukan simbol atau perumpamaan, karena kita percaya akan misteri ilahi ya. Ketika kita berliturgi, Tuhan Yesus tuh kan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita orang Kristen itu berliturgi, ya Kristus itu benar-benar hadir. Benar-benar hadir di antara liturgi kita itu. Dan imam yang sudah tertabis, imam yang berotoritas, yang sudah diberi otoritas kepada Tuhan Yesus, itu ya dia benar-benar menjadi imam kita. Gitu. Dia sebagai pengantaraan keimamatannya Kristus. Oh ya, bentar ya. Baik Kak, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Dah. Makasih Kak. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Tahu aku nggak ada. Kak, kalau di KTP-nya orang ortodok Kristen apa? Ya Kristen aja. Boleh Kristen, boleh Katolik. Karena ortodoks itu sudah pasti Kristen dan sudah pasti Katolik. Apa benar Agatha bukan ortodok? Perlukah saya telepon episkop saya yang membawa ortodoks ke Indonesia? Bapak saya? Ya udah, nggak usah lah ya. Nggak usah saya jelaskan. Tapi kalian harus kenal bapak saya. Jadi kalau bapak saya ortodoks, saya nggak ortodok, agak lain emang yang bilang itu. Mas Bram, kamu mau ngapain naik? Ngirim permintaan. Mas Bram beneran mau naik? Seriusan? Mas Bram ini minta naik dia. Kamu malah jadi
Pak The Sinner. The Sinner Kak. Ya, The Sinner. Silakan Pak The Sinner. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya itu Kak, kok di Alkitab itu ada kata Allah yang dalam Islam juga ada Allah ya. Kenapa Kak di Alkitab itu mengambil dari Allah orang Islam atau Tunggu. Bapak Islam? Islam? Islam. Coba buka Al-Qur'annya ada? Nggak pegang ini Kak. Oke, coba. Teks asli Al-Qur'an bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Oke. Ada nggak dalam bahasa Arab huruf A, L, L, A, H? Ada nggak? Tidak, tapi kan itu Ya dengan udah. Allah. Loh, kalau A, L, L, A, H nggak ada di kitab Anda, jangan dibilang itu Allah di dalam kitab kami ngambil dari mana? Ya itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Allah dalam itu kan bahasa Arab, dibacanya pelafalannya dituliskannya Coba. dalam huruf-huruf Latin menjadi A L L A H. Oke, apakah huruf Arab itu ada yang huruf A begini, Pak? Ada nggak? Huruf hijaiyah itu ada nggak yang begini? Ada nggak? Lo kalau Kan alif, huruf lam, A ha, nggak ada, gitu ya. ini ya Pak. Ambil Quran Bapak yang asli, jangan yang diterjemahin, yang asli. Kan Bapak umat nggak mau disebut umat terjemahan kan? Nah, ambil yang asli ya. Ada nggak kira-kira hurufnya kayak gini Pak? Orang kamera. Nih, nah, Kamera. ada nggak Pak? Kira-kira di nih, coba Pak, coba lihat di Quran Anda ada nggak huruf gini? A, L, L, A, H. Ada nggak Pak? Ada nggak? Lo kalau nggak ada Bapak yang nggak jangan dikatakan di Alkitab itu ngambil dari Quran. Orang di Quran nggak ada huruf kayak begini. Nah, tapi kan memang alif lam ha itu kan dibacanya Allah. Oke, ini saya tanya. Ini alif atau huruf A? Kalau itu dituliskannya Ini, menggunakan ya huruf udah. Latin. Kalau itu ya. Udah, ini ada nggak huruf kayak gini, ada nggak di dalam Quranmu Pak? Nggak ada, itu nggak Ya ada. udah. Ya, kalau nggak ada ya udah. Sekarang itu banyak gesekan, diantaranya kan kita itu berasumsi umat Kristen itu mengambil profil Islam di Indonesia itu dengan menyamakan. Mungkin tulisannya dalam bahasa Indonesia Allah itu sama. Allah, kalau Kristen menyebutnya Allah, kalau umat Islam Allah. Tulisannya sama. Sedangkan kalau misalnya saya mengikuti diskusi semacam ini, kalau Alkitab asli itu kan malah Yehuwa ya. Bapa Yehuwa itu. Kenapa ketika diadaptasi dalam bahasa Indonesia itu menjadi Allah yang juga digunakan oleh orang Islam, sehingga Oke, jadi Pak, banyak gesekan Bapak, gitu loh. Bapak punya Quran nggak? Saya tanya, punya Quran nggak? Punya, ada. Oke, coba baca Al-Hajj ayat 40. Silakan baca. Boleh googling juga boleh dari Quran boleh. Coba buka dulu Al-Hajj ayat 40. Al-Hajj 40. Iya. Al-Hajj 40. Bentar ya Kak ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Biar roomnya tidak memanas. Enggak Kak, adem aja. Adem. Al-Hajj 40. Mau ini tinggal aja. Ini 39 40. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain,
tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Kalau Quranmu saja sudah mengakui di gereja-gereja, di sinagoga-sinagoga disebut nama Allah, kenapa lu komplain? Oke ya, mohon maaf ya nggak bisa lama-lama ya, diputar-putar itu aja. Tadi saya udah jelasin juga, ya. Semoga dari sini dapat dipahami, gitu ya. Ajarin teman-temannya ya, semoga dari bapak yang satu tadi, yang lainnya jadi paham, gitu. Oke?